Halo guys, jumpa lagi masih di channel kita tercinta. Masih dengan Bang Upi, kali ini masih dari pojok hukum ketenaga kerjaan ya. Kita akan menjawab lagi salah satu pertanyaan yang juga sering muncul guys, yaitu terkait dengan pekerja outsourcing atau pekerja kontrak. Pertanyaannya, apakah pekerja outsourcing itu berhak terima uang kompensasi jika hubungan kerja itu berakhir guys? Kalau misalnya berhak, bagaimana perhitungannya? Nah, ini yang harus kita jawab di video kali ini. Salah satu hak yang diatur berdasarkan undang-undang adalah uang kompensasi bagi pekerja tidak tetap atau pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT ya, atau lebih kita kenal dengan pekerja kontrak, guys. Selain itu juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya, yaitu peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja atau PP 35 tahun 2021 tadi ya. Nah, ketentuan pekerja outsourcing di perusahaan alih daya secara khusus, ketentuan mengenai pekerja di perusahaan alih daya atau outsourcing itu bisa kita lihat guys di pasal 18 sampai pasal 20 ya, PP 35 tahun 2021. Nah, hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerjaannya itu didasarkan pada PKWT atau perjanjian kerja untuk waktu tertentu, atau juga di PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang harus dibuat secara tertulis perjanjiannya tuh. Kemudian pasal 18 ayat 3 PP 35 tahun 2021 itu mengatur perlindungan pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan, syarat kerja, serta penghasilan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Dan tentu saja ini menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya, guys. Nah, bagaimana dengan berakhirnya hubungan kerja bagi pekerja outsourcing? Apabila kemudian perjanjian kerja baik pekerja outsourcing dengan PKWTT atau PKWTT ya, atau PKWT itu berakhir, aturannya dengan alasan-alasan berikut ini ya. Satu, pekerja atau buruh meninggal dunia. Kemudian yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja itu. Yang ketiga, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat, adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian yang kelima guys, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja tadi. Nah, khusus untuk poin B ya dan C, berlaku untuk pekerja PKWT atau pekerja kontrak. Adapun PKWT sendiri itu dibentuk berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan. Hak pekerja outsourcing yang berakhir hubungan kerjanya itu perlu dipahami. Pengusaha wajib memberikan kompensasi atau uang kompensasi ke pekerja PKWT tadi yang berakhir hubungan kerjanya karena ada sebab-sebabnya guys. Tidak sama ya, ada sebab. Yang pertama, telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Kemudian yang kedua, telah selesainya pekerjaan tertentu. Atau yang ketiga, kondisi yang ketiga ya, itu diputus hubungan kerjanya sebelum masa kontrak berakhir. Nah, ini memiliki perbedaan ya. Jadi uang kompensasi itu diberikan kepada pekerja sesuai dengan masa kerjanya di perusahaan yang bersangkutan. Jadi dia menyesuaikan dengan masa kerjanya. Nah, selain kompensasi, pekerja PKWT itu juga berhak menerima ganti rugi, guys. Ya, sebesar upah dia sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja tadi. Nah, bila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu tadi yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tadi, yang ditetapkan dalam kontrak-kontraknya tadi, baik itu ada di peraturan di PP, di PKB atau di perjanjian kerja. Nah,
Sedangkan apabila misalnya hubungan kerja pekerja outsourcing tadi yang didasarkan PKWTT diputus, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja atau WPMK itu, dan uang penggantian hak atau UPH. Tapi hak-hak yang diterima besarannya tuh bisa berbeda-beda ya. Tergantung alasannya berakhirnya hubungan kerja tadi apa. Ada bermacam-macam di situ. Sudah pernah kita bahas, pernah kita ulas juga di beberapa video sebelumnya. Jadi kesimpulannya itu, pekerja outsourcing yang merupakan pekerja PKWT yang jangka waktu perjanjiannya itu sudah berakhir, maka dia berhak menerima uang kompensasi berdasarkan hitungan masa kerja si pekerja tadi. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja PKWT. Lain halnya jika misalnya pekerja outsourcing tadi, PKWT itu berakhir hubungan kerjanya sebelum jangka waktu perjanjian kerja itu berakhir. Maka dia selain berhak mendapatkan uang kompensasi juga berhak mendapatkan ganti rugi sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Nah, pertanyaan yang bisa muncul kemudian adalah siapa sih yang memenuhi hak pekerja outsourcing ini? Jadi perlu dicatat ya, hak-hak pekerja outsourcing yang hubungan kerjanya berakhir sebagaimana diterangkan di depan tadi nih ya, yang sudah kita bahas tadi, itu harus diberikan oleh perusahaan alidaya, yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi kerja. Jadi ada 3 pihak yang terlibat kan, ada si pekerja PKWT, ada pemberi kerja, kemudian ada perusahaan outsourcingnya. Jadi yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcingnya tadi. Jadi perlu diperhatikan bahwa perusahaan alih daya itu berbeda dengan perusahaan pemberi kerja. Perusahaan alih daya bertanggung jawab penuh terhadap semua yang timbul ya akibat hubungan kerja dengan pekerja outsourcing tadi. Jadi harus dipahami bahwa pekerja outsourcing itu memiliki hubungan kerja dengan perusahaan alih daya, bukan pada perusahaan pemberi kerjanya. Jadi itu jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pekerja atau buruh di seluruh Indonesia, dan semoga membantu. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan terus berjumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Silahkan komen, sampaikan pengalaman kalian, sampaikan pendapat. Kita akan ulas terus, kita akan review terus, kita akan bahas terus tentang pojok-pojok hukum di dunia hukum Indonesia. Ciao, terima kasih.